mengkaji cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barokah alaihi wa ala alihi kepada umatnya. Saudaraku, suatu hari malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ada apa ya Jibril? Malaikat Jibril pun menjawab, ya Muhammad, sesungguhnya Allah sedang mengkobarkan api neraka pada hari ini. Seluruh malaikat teramat sangat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu aku teringat bahwa engkaulah sumber cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh alam. Karena itulah aku datang kepada engkau ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, ya Jibril, seperti apakah neraka tersebut? Kata malaikat Jibril, neraka itu terdiri daripada 7 lubang ya Muhammad, yang mana lubang satu ke lubang yang lain jarak waktunya adalah 70 tahun. Dan lubang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas ya Muhammad. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Jibril, siapakah penghuni lubang-lubang tersebut? Malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan, lubang yang pertama dihuni oleh orang munafik ya Muhammad. Kemudian lubang berikutnya dihuni oleh penyembah bintang dan matahari. Kemudian lagi lubang-lubang berikutnya sampai lubang-lubang yang ke-6 dihuni oleh kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Lalu malaikat Jibril pun terdiam. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Jibril, tolong jelaskan lubang yang paling bawah itu, lubang yang ke-7, siapa penghuninya ya Jibril? Malaikat Jibril tidak menjawab, saudaraku. Lalu Nabi Muhammad SAW tambah penasaran, ya Jibril, tolong jelaskan siapa penghuni lubang yang ke-7. Lalu bangkitlah malaikat Jibril alaihissalam seraya berkata, ya Muhammad, lubang yang ke-7 itu adalah penghuninya umat-umatmu yang sampai dia wafat tidak bertaubat dalam dosa-dosanya yang besar ya Muhammad. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pingsan, saudara, dan diraih oleh malaikat Jibril. Lalu disandarkan tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam di pelukan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Kemudian tidak lama waktu bangkitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pingsannya. Dan Nabi kita Muhammad SAW terisak, menangis, sangat bersedih, luar biasa. Lalu Nabi kita Muhammad SAW menghadap ke kiblat dan bersujud kepada Allah. Bersujud beliau dalam keadaan sedih dan pilu, dengan ucapan sesekali baginda sallallahu alaihi wasallam dengan suaranya yang sangat lirih, ummati ya Rabb, ummati, ummati. Begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkatkan sujudnya selama 3 hari 3 malam, terkecuali ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, bangkitlah baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam salat. Selesai beliau bersujud, sampai pada akhirnya disadari oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an datang ke tempat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan salam, assalamualaikum, sampai 3 kali salam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperdengarkan suara ucapan dari jawaban salam tersebut. Sayyidina Abu Bakar kebingungan dan bersedih, menangis di depan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berangkat. Ketika di perjalanan ketemu seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau bersedih? Kenapa mukamu pucat? Kenapa air matamu menetes ya Abu Bakar? Ada apa? Umar, tahukah, aku baru pulang dari rumah Rasulullah SAW. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 3 hari 3 malam beliau bersujud dan tidak keluar rumah sama sekali, terkecuali ketika jadi imam sholat.
Aku datang, aku hampiri, aku ketuk rumahnya. Aku bingung, lewat mana aku masuk rumah Rasulullah. Sementara ketika aku bersalam, tak ada jawaban salamku. Keadaan Sayyidina Umar, ada apa dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Sayyidina Umar pun bergegas berangkat ke rumahnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar mengucapkan hal yang sama, tapi Sayyidina Umar pun mendapatkan hal yang sama. Tidak ada jawaban daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan sangat sedih, dengan rasa pilu yang luar biasa, seorang sahabat yang begitu mencintai Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika kebingungan di jalan, mereka bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Lalu diceritakannya oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada Salman Al-Farisi. Menangislah Salman Al-Farisi, bersedihlah Salman Al-Farisi mendengar keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an tidak mengulangi hal yang sama seperti Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, melainkan bergegas menuju rumahnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kemudian diketuklah rumah Sayyidatuna Fatimah Zahra dan diceritakan keberadaan ayahandanya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis Sayyidah Fatimah, terseduh Sayyidah Fatimah, lalu bergegas berlari menuju rumah ayahandanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Diketuklah pintunya dengan suara yang sangat lirih. Paharau Sayyidatuna Fatimah Zahra bersalam, dan bangkitlah baginda sallallahu alaihi wasallam dari sujudnya karena mendengar suara putri tercintanya mengucapkan salam di depan pintunya. Lalu tenanglah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, legalah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bangkit dan membukakan pintu. Saudaraku, ketika Sayyidah Fatimah melihat wajah ayahandanya tercinta yang pucat pasi, berderai air mata, kurus, Sayyidah Fatimah menangis, merangkul ayahnya. Kenapa engkau, ya Abi? Ada apa dengan dirimu sehingga kau kurus? Kau pucat pasi, kau menangis. Ada apa? Ceritakan. Baginda sallallahu alaihi wasallam memeluk putri tercintanya, kemudian menceritakannya. Ya Fatimah, aku mendengar dari malaikat Jibril bahwa ada umatku yang akan masuk neraka jahanam. Bagaimana aku tidak sedih? Bagaimana aku tidak khawatir? Begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam mencintai daripada umat-umatnya. Ketika mendengar ada segolongan umat Nabi Muhammad yang tidak sempat bertaubat dalam dosa besarnya sampai ia wafat, kata malaikat Jibril, ialah penghuni lubang yang ketujuh, lubang yang paling panas. Baginda sallallahu alaihi wasallam menangis, bersujud, merengek-rengek kepada Allah akan keselamatan daripada umatnya. Saudaraku, apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Apa yang kita perbuat untuk agama Allah? Harta kita kah? Kesehatan kita kah? Jabatan kita kah? Tidak. Kita banyak melupakan. Kita banyak bertolak belakang. Kita diberi nikmat oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad yang dipertanggungjawabkan oleh baginda, yang senantiasa selalu diupayakan untuk keselamatannya, yang senantiasa selalu menjadi kerinduan baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebut jauh dari abad-abad ketika beliau hidup sampai yaumul jajah, yaumul kiamat. Keselamatan untuk umatnya. Tapi kita sebagai umatnya, hari ini kita diberikan nikmat, tapi kita tidak pandai bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ingatlah perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, rela melakukan apapun untuk keselamatan umat-umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela beliau satu umat pun yang masuk neraka jahanam.
Maka beliau mengatakan, syafaati li ahlil kabair, syafaati li ahlil kabair, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku adalah untuk orang-orang yang dosanya banyak, dosanya besar. Karenanya saudaraku, sebelum wafat, sebelum ajal menjemput kita, marilah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ajal menjemput kita, bertaubatlah saudaraku, bertaubatlah saudaraku. Jaminan daripada baginda Muhammad SAW, andai umat-umatnya bertaubat, tidak menunggu waktu yang lama, tidak setahun, tidak sebulan, tidak sehari, bahkan detik itu pula, ketika bertaubat Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Kenapa? Karena hujahnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena kasih sayangnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa demikian? Karena doanya baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan doa yang terakhir ketika beliau wafat, tiada lain adalah umatnya. Kitalah semua yang menjadi pikiran bagi Nabi Muhammad, yang senantiasa selalu diingat penderitaannya, selalu diingat apa yang berat dibawanya dalam perjuangan menghadapi ujian dan cobaan. Karenanya jangan pernah putuskan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita basahi lisan-lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman untuk kita bahwa tak pantas kita meninggalkan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan untuk mempererat kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saudaraku. Mohon direnungkan.